Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan, tapi untuk merayakan keberagaman. Kompas TV haruslah juga jadi Indonesia Mini, seperti petuah pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yaakob Utama. 14 tahun Kompas TV berdiri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Tiga orang tewas dan 158 orang di Denpasar dievakuasi akibat banjir bandang di Bali. Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melayat ke rumah duka mendiang staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba. Sehari usai bicara soal restoratif justice dengan Wakapolri, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menemui tahanan terkait demo ricuh, termasuk Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen. Halo, apa kabar saudara? Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Saya Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, banjir bandang melanda sejumlah titik di Bali. Titik terparah berada di kota Denpasar. Video amatir merekam saat sebuah ruko di Jalan Hasanuddin yang berdiri di bantaran Sungai Badung roboh tergerus derasnya arus sungai pada Rabu pagi. Akibatnya 2 orang tewas dan 3 lainnya hilang. Selain rumah sekaligus toko kain itu, ada 4 ruko lainnya yang juga ambruk. Titik-titik terparah di kota Denpasar diantaranya kawasan Pulau Misol, Pulau Biak 1, Pura Demak, dan Teku Umar. Tim gabungan mengevakuasi 158 warga yang terdampak banjir. Sebagian besar wilayah Denpasar lumpuh terendam banjir akibat intensitas hujan tinggi yang terjadi sejak hari Selasa. Situasi terkini 2 mobil. Selain Denpasar, banjir juga melanda sejumlah titik di Kabupaten Gianyar. Banjir menghanyutkan kendaraan, ternak, dan merendam permukiman warga. Titik terparah banjir di Kabupaten Gianyar ada di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Belah Batuh, dan Kecamatan Gianyar. Masih sangat besar di depan Pasaka, jalan akses dari Batu Bulan menuju Denpasar. Ditutup. Sementara di Kabupaten Jembrana, ratusan rumah warga di Desa Pengambengan terendam banjir. Satu warga bernama Nita Kumalasari meninggal terseret arus banjir saat hendak pulang. Sementara suaminya berhasil diselamatkan. Saudara, BPBD Bali mencatat 3 orang meninggal akibat banjir yang melanda 5 kabupaten kota di Bali. Denpasar menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir dengan total 77 titik. Ya, sayangnya ada korban jiwa sebanyak 2 orang di Denpasar dan 1 orang di Kabupaten Gianyar. Sementara di Denpasar juga ada 158 orang yang dievakuasi untuk diungsikan dulu di tempat aman untuk sementara. Nah, dari kondisi saat ini terakhir, hujan sudah reda, namun kegiatan penanganan darurat masih berlangsung, mulai dari penyelamatan dan evakuasi, dan sore nanti kalau
sudah mulai reda hujannya, akan dilanjutkan dengan finalisasi pembersihan dampak banjir. Kita perbarui informasi terkait banjir yang melanda Bali bersama jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juru kamera Komang Suarbawa di Denpasar, Bali. Sinta, bagaimana kondisi banjir di tempat Anda saat ini? Kabarnya di Pasar Kumbasari masih ada korban hilang. Ya, baik Iksan dan saudara, benar sekali. Saat ini saya berada di Pasar Kumbasari. Pasar Kumbasari ini merupakan salah satu tempat yang paling parah terdampak akibat banjir. Dan saat ini situasinya petugas dari TNI masih melakukan pembersihan dan juga bersama DLHK melakukan pembersihan daripada sisa-sisa material daripada banjir. Dan di sini ada dua pasar, saudara. Ada Pasar Kumbasari dan juga Pasar Badung. Selain itu juga Pasar Badung juga terdampak akibat banjir, yaitu sampai saat ini basement di Pasar Badung ini masih terendam banjir. Maksud kami masih terendam air dan ada banyak kendaraan yang terjebak di dalam. Dan hingga saat ini mesin pompa masih terus menyala untuk memompa air sehingga air di basement itu bisa segera surut dan juga mobil-mobil yang ada di sana bisa dievakuasi. Dan tadi juga disampaikan bahwa benar di sini ada korban jiwa di mana pada saat kejadian khususnya di Pasar Kumbasari tepat di tempat saya saat ini, pada saat kejadian itu ada pedagang yang sudah mereka bersiap-siap beraktivitas akan berjualan, namun tiba-tiba pada saat itu banjir datang dan ada beberapa pedagang yang berusaha menyelamatkan diri dan ada yang harus hanyut karena mereka pada saat kejadian tidak sempat menyelamatkan diri. Di sini saya mendapatkan informasi ada satu orang pedagang yang sudah dipastikan meninggal dunia akibat banjir. Dan masih ada 3 orang pedagang lainnya yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Dan kami terus tentunya memantau perkembangan daripada proses pencarian dan juga penanganan di sini. Saat ini kondisinya kedua pasar ini lumpuh, tidak beroperasi, dan tadi juga petugas pasar menyatakan bahwa besok pun diperkirakan masih tutup karena kondisinya khususnya di Pasar Kumbasari kondisinya masih kotor dan juga puing-puing masih berserakan. Begitupun juga di Pasar Badung, basement masih belum bisa berfungsi karena masih tergenang air. Iksan. Terima kasih Sinta Pramadewi melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih Sinta. Usai jeda di Indonesia Update, saudara, mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melayat ke rumah duka mendiang staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba. Selengkapnya usai jeda.